kajian ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kesempatan untuk sampai pada Ramadan yang ke-10 ya. Yang ke-10. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kesempatan untuk mengakhiri hingga akhir bulan Ramadan ini. Kemudian ikhwatiddin, salah satu fungsi daripada Ramadan ataupun ibadah puasa, di mana Rasulullah SAW secara global mengatakan as-siyamu junnah yastajinnu bihil abdu yaumal qiyamah minan nar. Puasa itu merupakan perisai yang dijadikan seorang hamba merisai dirinya dari api neraka. Kemudian ikhwatiddin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fa in sabbahu ahadun, apabila ada orang yang mencelanya, au qatalahu atau menggaduhinya, falyaqul inni shaim, maka katakan saya sedang berpuasa. Ketika kita hidup berteman, bermasyarakat, bisa saja yang terjadi kalau enggak kita yang menggaduhin orang atau orang yang gaduhin kita. Karena memang Allah katakan wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Kami jadikan sebahagian kalian sebagai cobaan atas sebahagian yang lain. Atasbirun, apakah kalian bersabar apa tidak? Karena tidak ada seorang pun, bahkan terhadap orang yang terdekat sekalipun, yang cocok 100% dengan dirinya, tidak ada. Bahkan antar suami dan istri, enggak ada yang cocok 100%, tidak ada. Pasti ada, sedikit banyak ada perbedaan mereka. Itu dengan istri, apalagi dengan hanya sekedar teman, rekan sejawat, rekan sekantor, pasti akan ada persinggungan-persinggungan. Mungkin dari tingkah laku, mungkin juga dari tutur kata, ucapan, disengaja maupun tak disengaja. Itulah dia. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Kami jadikan sebagian kalian sebagai ujian bagi sebahagian yang lain. Atasbirun, mau enggak kalian sabar apa tidak? Atasbirun, atasan dengan bawahan, bawahan dengan atasan. Seorang atasan harus sabar dengan bawahannya. Seorang bawahan juga harus sabar dengan tingkah atasannya. Itulah dia cobaannya. Dan ikhwatiddin, salah satu melatih kita supaya sabar dengan ujian ini, sabar dengan orang-orang yang ada di sekitar kita ini, yaitu dengan puasa. Rasulullah mengatakan, fa in sabbahu ahadun,
Kalau ada seorang yang mencelanya, au qatalahu atau menggaduhinya, falyaqul inni shaim, maka katakan aku sedang puasa. Untuk menghentikan kejahilan yang dia lakukan dan sekaligus mengingatkan kita jangan ladeni kejahilan tersebut. Itu yang dikatakan orang sabar. Artinya ketika seorang sedang berpuasa, dia harus pandai, harus bisa menahan emosionalnya. Tidak boleh dia sembarangan sebagaimana di saat dia sedang tidak berpuasa. Dia sedang mengendalikan syahwat emosinya. Dan ikhwatiddin, memang kenyataannya orang ketika berpuasa lebih mudah mengendalikan emosi ketimbang tidak sedang berpuasa. Gimana Pak? Betul gak? Iya kan? Iya. Di samping karena sedang lapar, mau marah, alah lapar, gak jadi. Coba sedang kenyang, semangat, mungkin emosinya sedikit, marahnya karena satu sebab yang sedikit, mungkin emosinya berlebihan. Kenapa? Sedang semangat. Tapi ketika sedang berpuasa, ya, kita lebih mampu untuk mengendalikan diri. Itulah hikmah berpuasa. Kita bisa lebih mampu menahan amarah ketimbang di luar puasa. Harapannya di saat kita mampu mengendalikan emosional kita di Ramadan, harapannya di luar Ramadan juga seperti itu. Itulah harapannya. Karena memang orang yang bertakwa itu orang yang mampu menahan amarahnya. Bukan berarti tak boleh marah. Ingat ikhwatiddin, ya, marah itu sendiri bukan sifat tercela. Bukan sifat tercela. Nanti akan kita jelaskan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana hadis ini dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan, bahwasanya seorang laki-laki, qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ausini ya Rasulullah, berikan aku wasiat. Itu saja pertanyaannya. Ya Rasulullah, ausini, beri aku wasiat. Kemudian kata Rasulullah, beliau mengatakan la taghdab, jangan marah. Faraddada miraran la taghdab, jangan marah. Beliau ulang 3 kali. La taghdab, la taghdab, la taghdab. Itu saja wasiatnya. Kalau untuk kamu cukup satu aja, yaitu la taghdab, jangan marah. Ikhwati fiddin rahimanallahu wa iyyakum. Seolah kalau kita lihat di sini, marah itu tak boleh sama sekali. Enggak ikhwati fiddin. Salah, keliru kalau dikatakan marah tak boleh sama sekali. Keliru kalau seperti itu. Adapun yang dimaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, la taghdab, artinya jangan kamu marah di saat memang tak pantas marah. Kalau hanya masalah kecil, ya, masalah disindir orang, kemudian masalah dicaci maki orang, enggak usah balas, apalagi sedang puasa. La taghdab, jangan marah, biarkan saja. Apalagi kalau kita ketahui bagaimana keutamaan orang yang tidak membalas caci maki orang. Sebagaimana dalam sebuah hadis, di saat itu Abu Bakar, Rasulullah juga ada di situ. Datang seseorang, dia mencaci maki Abu Bakar radhiyallahu an. Rasulullah lihat saja. Lihat. Abu Bakar diam, tak membalas caci makinya. Lantas si Khafiddin, Abu Bakar lama-kelamaan gak tahan juga dengan caci maki ini. Dia bangkit. Lantas dia mau balas caci makian tersebut. Dia bangkit, dia balas. Rasulullah melihat Abu Bakar mau membalas caci makinya, Rasulullah pergi. Sahabat heran. Ini di saat Abu Bakar dicaci maki, Rasulullah cuma liatin. Tapi ketika membalas, kok malah pergi? Namanya kalau kita konco kita ya Khafiddin, dicaci maki orang, kan harus kita balas kan? Kok dia aja balas, sikat bang, sikat, kan begitu. Kan malah kita seharusnya ya jengkel, kenapa nggak dibalas? Saya ada di samping ente, sikat, balas. Ini malah ketika Abu Bakar membalas, pergi. Ini ada apa ini? Sahabat bertanya-tanya. Seharusnya Rasulullah nggak pergi ketika Abu Bakar mau membalas, malah beri support, begitu kan? Ini kok malah pergi. Ditanya sahabat, ini kenapa ya Rasulullah? Di saat Abu Bakar dicaci maki, Anda diam saja. Di saat beliau membalas, malah Anda pergi. Apa kata Rasulullah? Tadi di saat Abu Bakar dicaci maki, itu yang balas malaikat.
Yang balas malaikat, kamu di begini-begini. Kata malaikat, ente yang begitu. Ya Allah, ampuni Abu Bakar. Kamu tuh begini. Kata malaikat, kamu yang begitu. Ya Allah, ampuni Abu Bakar. Tapi di saat Abu Bakar bangkit untuk balas, saya lihat malaikatnya pergi dan tempat malaikat tadi digantikan oleh setan. Artinya ini bakal kacau ini ceritanya ini. Itu makanya aku pergi. Makanya Khofiddin, ketika kita dicaci maki oleh orang, diam saja, ngapain? Senyum aja. Kenapa? Malaikat balas. Itu kan enak. Iya, kau ini. Iyalah, terserahlah. Malaikat balas. Demikian Khofiddin. Ya. Kan mudah. Di situ dia, apalagi sedang puasa. Fa in sabba wa hadu qatalu falyaqul inni shaim. Kalau dia dicela orang atau dia digaduhi oleh orang, katakan saya sedang berpuasa. Kan mudah. Di samping kita enggak mengurangi pahala puasa kita, yang balas malaikat. Kan enak. Makanya Khofiddin rahimanallahu wa iyyakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la taghdab, jangan kalian marah. Jangan kamu marah. Khofiddin, jangan marah di sini maksudnya marah di tempat yang tidak layak. Taib. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, qala dia berkata, qala Rasulullah, ma ta'uddu as-sur'ah fikum. Apa yang kalian anggap menurut kalian tuh orang yang paling kuat tuh yang bagaimana sebenarnya yang dikatakan paling kuat? Qala, kami katakan kulna alladzi la yusra'uhu rijal. Yang dikatakan orang paling kuat adalah yang tidak bisa dikalahkan oleh orang lain dalam bergulat. Itulah yang paling kuat. Kata Rasulullah, enggak. Qala laisa dzalik. Enggak itu yang dikatakan orang kuat. Tapi yang dikatakan kuat walakinnahu alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, yaitu mereka yang mampu menahan emosinya ketika dia memang sudah harus marah. Kita Khofiddin, ada sesuatu hal yang memang tidak layak. Kita bisa marah ini, marah kita, tapi kita kendalikan. Ya, kita kendalikan. Karena Khofiddin, kalau seorang marah tak terkendali, itu mulutnya pasti akan mengeluarkan ucapan-ucapan yang akan menyerang orang tersebut. Dan tentunya ucapan ini bukan ucapan lemah lembut, pasti ucapan-ucapan yang menyakitkan hati. Pasti itu. Kita jengkel dengan pegawai kita, nggak becus kerjanya, kita bisa marah. Ketika nggak mampu mengendalikan emosi, pasti yang keluar adalah ucapan-ucapan yang menyerang. Kalau dia menyebutkan nama-nama hewan, pasti nama-nama hewan yang buruk. Gak ada disebutkan dasar kamu semut, dasar kamu kecoa. Nah, kecoa masih bisa ya, masih disebutkan. Dasar kamu ayam ite, begitu. Ya, gak akan mungkin disebutkan itu. Tapi disebutkan apa? Babi, anjing, atau yang jelek, monyet. Itu yang diucapkan. Kenapa? Gak terkendali Khofiddin. Gak terkendali. Tapi kalau orang terkendali, dia akan ucapan itu. Dia akan katakan hadakallah. Nah, begitu. Allah yahdik, semoga Allah memberimu hidayah. Ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Itu ucapan orang yang marah ketika dia memang sudah pantas marah. Kemudian ya Khofiddin, kita lihat lagi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man kadhimal ghaidha wa huwa qadirun ayyan fadahu da'ahu Allah azza wa jalla ala ru'usil khalaik. Barang siapa yang menahan amarahnya, mengendalikan amarahnya, sementara dia sanggup untuk melampiaskan, seperti atasan kepada pegawai, kan bisa dia lampisan, bisa saja ditendang, bisa saja dipecat, kamu dipecat, atau kamu saya seterap 3 hari jangan masuk, atau mungkin ada apa saja hukuman sebagai pelampiasan amarah kita kepada dia. Tapi dia tidak lakukan itu. Ya, dia tidak lakukan itu. Dia sudah bisa marah, mampu melampiaskan amarahnya, tetapi dia tidak lakukan itu. Maka Khofiddin, da'ahullah ala ru'usil khalaik. Allah akan panggil dia di hadapan seluruh makhluk. Artinya Allah banggakan ini. Ini hambaku yang istimewa. Hambaku yang memang ketika dia marah dan pantas marah dan dia bisa sanggup untuk melampiaskan amarahnya, tapi dia kendalikan amarahnya. Kemudian yaumul qiyamah, di hari kiamat nanti, hatta yukhayyiruhullahu min hurin in ma syaa. Sehingga Allah suruh dia, kamu pilih bidadari mana yang kamu suka. Itu dia. Tapi ingat, yang marah dan bisa melampiaskan amarahnya.
Yang marah tapi nggak bisa melampiaskan amarahnya, dia mampu mengendalikan amarah. Lain lagi ceritanya ikhwatiddin. Seperti seorang bawahan pada atasan, marah, jengkel dia dengan atasannya. Kalau ngomong menyakitkan saja misalnya, dia mau marah. Atasan. Ya, berarti kan nggak bisa melampiaskan amarah. Dia nggak masuk dalam hadis ini. Karena bisa saja kalau seandainya dia yang atasan, dikencetnya ini orang. Jadi ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian ikhwatiddin, apakah marah itu sendiri sebenarnya sifat tercela ataukah tidak? Gimana kira-kira? Apakah marah itu sifat tercela? Hah? Enggak ya. Jadi kalau dipijak kaki bapak enggak marah. Pijak, alhamdulillah bapak mijak kaki saya, ya Allah ampun dosanya dan keluarganya gitu. Ikhwatiddin, marah itu ada dua. Marah itu sendiri sebenarnya nggak ada tercela. Marah itu bisa terpuji, bisa tercela. Misalnya bapak sudah suruh istri untuk pakai jilbab, udah berkali-kali, iyalah bang, iyalah, iya juga. Ketemu di Carrefour, bukannya malah pakai jilbab, rambutnya berubah jadi pirang. Ini istri, kok tidak ini? Iya, orang rumah rupanya. Ya, orang rumah rupanya. Kira-kira marah nggak? Hah? Atau oh mantap, ini baru istri modern, ini baru, kok nggak dari kemarin? Atau begitu? Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Di saat dia melanggar syariat, kita pantas marah. Boleh marah, silahkan marah. Tapi ingat, jangan sembarang marah. Marah dia dicarinya ke bawah, carinya balok 2-3. Pukulnya ke keningnya. Itu nggak layak. Marah boleh. Rasulullah SAW juga pernah marah. Kan nggak pernah marah. Rasulullah, ya manusia terbaik secara mutlak di muka bumi ini. Dari awal sampai akhir dia yang terbaik. Tapi ternyata dia pernah marah. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Man taqama Rasulullah fi syai'in qattun illa idzan tahaka hurmatullah. Rasulullah tidak pernah marah kecuali kalau dia lihat ada hukum Allah yang dilanggar, itu dia marah. Tapi kalau sekedar kakinya kepijak atau sekedar nggak disuguhkan air, sekedar tak diservis oleh istri, pulang biasanya ada kopi, kemudian tak ada kopi, pulang biasanya sudah tersedia hidangan, ini kali ini istri putah kemana perginya. Ya, kalau sekedar itu nggak marah beliau. Kenapa? Ya dimaklumi. Tapi kalau seandainya lihat begitu pulang istrinya sedang nongkrong di depan rumah. Dek, sudah sholat zuhur? Belum bang. Ini udah maghrib. Udah maghrib. Kan parah kali udah kan? Pertanyaannya bukan udah sholat maghrib. Dek, udah sholat zuhur? Belum. Asar? Apalagi bang? Maghrib. Maksudnya mau jamak takhir 3-3 gitu. Ya. Jadi ikhwatiddin dalam masalah ini tentunya udah kelewat. Marah, jangan gak marah. Marah suami kepada istri. Pertama, dia nasihati dengan lemah lembut. Gak juga bisa, pisah ranjang. Sudah sering dibilang sholat, gak juga sholat. Pisah ranjang, udah jangan tidur dengan dia. Ya, suruh dia tidur di sofa, bapak tidur di kamar. Kalau dia gak mau ya tukar. Udah. Jangan seranjang dengan dia. Udah. Dia kan merasa, wih marah betul ini abang ini. Biasanya nggak pernah seperti ini. Biasanya dia nggak bisa tidur kalau nggak dalam pelukanku, begitu kan? Kali ini nggak, malah betul-betul dia tidurnya di sofa, ya. Tidur di luar nggak mau dia. Ini betul. Nah, bisa jadi dia akan berubah. Tapi bisa saja tambah bengal tuh istri. Nggak masalah bang, kok tidur pisah ranjang, pisah provinsi nggak masalah. Abang pergilah ke sana, ke Jawa sana, nggak masalah. Kalau cuma sekedar rumah. Aku juga udah bosan dengan abang, begitu dia katanya, ya kan? Kemudian boleh dipukul, tapi memang pukul ghairu mubrahin, pukulan yang tidak menimbulkan bekas. Anak juga gitu, boleh dipukul. Muru auladakum bis salati wa hum fi sab'i sinin. Perintahkan anak kalian salat di saat mereka sudah berusia 7 tahun. Kalau dia sudah kelas 1 atau kelas 2, wajib orang tua menyuruh anaknya untuk salat.
walaupun si anak belum wajib sholat. Jadi kewajiban ini perintah untuk orang tua, untuk menyuruh dia sholat. Kalau orang tua nggak menyuruh dia, dosa tuh orang tua. Si anak nggak sholat, nggak berdosa, karena belum balik. Kemudian, wadribu alaihim fi 10 sinin, pukul dia di saat mereka sudah berusia 10 tahun. Pukul, marah, ya marah. Tapi kita pukul mendidik. Silakan marah, boleh, dan itu terpuji. Kenapa? Karena kita marah dikarenakan ada hal yang dilarang oleh Allah dia lakukan. Harus kita tunjukkan marah. Makanya Rasulullah katakan, "Alikusot min haitsu yarahu ahlukum." Gantungkan cambuk kalian di tempat yang memang bisa terlihat oleh keluarga kalian. Kalau kita nggak cambuk lah ya, rotan. Tempatkan di ruang tamu. Set. Itu dia. Jadi kalau anak kita malas sholat, nah sholat enak ya. Tengok itu yang tergantung itu apa. Istrinya susah pakai jilbab, Dek. Pakai jilbab, Dek. Tengok itu. Kalau yang pertama itu yang kecil. Tapi kalau yang udah nggak ini yang paling besar ini. Ini yang udah seperti kaki kursi yang segini itu. Untuk maling. Mau yang mana pilih? Misal begitu kan. Itu artinya apa ya, Khafidin? Menunjukkan kita tuh marah. Oleh karena itu Khafidin rahimahullahikum boleh marah. Silakan. Bahkan diperintahkan kita untuk marah dalam masalah itu. Kenapa? Karena ada orang yang di bawah tanggung jawab kita yang nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan dia nanti di hari kiamat. Ini kenapa begini? Dia enggak salat, kamu diam saja, enggak pernah marah. Ya, akan dimintai pertanggungjawabannya. Marah silahkan. Kemudian ikhwatiddin, Rasulullah juga pernah marah. Kisah lain ketika ada rombongan para sahabat, waktu itu mereka pulang dari peperangan dan salah seorang mereka ada yang kepalanya itu luka parah. Malam itu dingin dan dia junub, sahabat ini. Ditanya, ini gimana? Kepalaku sedang luka parah. Sementara aku junub. Boleh nggak aku untuk nggak mandi? Tayamum aja. Kata teman-teman serombongan dengan dia, oh nggak boleh bang, nggak boleh. Ada air, kamu wajib mandi. Akhirnya mandi dia. Habis mandi, taulah mandi junub gimana kan? Mandi junub kan bukan cek gitu aja. Diguyur kan? 3 kali. Ini kepala luka parah. Ya, bukan gores, luka parah. Akhirnya diguyurnya kepalanya. Habis mandi meninggal nih sahabat. Kisah ini dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Bagaimana tanggapan Rasulullah? Marah besar. Apa kata Rasulullah? Qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya. Semoga Allah membunuh mereka. Begitu Rasulullah. Ya. Marah, kenapa? Karena ini fatwa tanpa ilmu. Apa kata beliau? Ala sa'alu hina jahilu. Kenapa nggak nanya ketika mereka nggak tahu? Main fatwa-fatwa begitu aja, lenyap nyawa orang gara-gara fatwa dia. Makanya kalau fatwa, apalagi terkait dengan masalah nyawa, itu luar biasa, nggak bisa sembarangan. Kalau gara-gara fatwa dia, akhirnya lenyap nyawa orang, maka dia bertanggung jawab dunia akhirat. Fatwa jihad misalnya, nggak bisa sembarangan itu. Kenapa? Terkait dengan darah kaum muslimin, terkait dengan nyawa kaum muslimin, nggak boleh sembarangan. Marah Rasulullah SAW dengan para sahabat ini. Kemudian Nabi Musa juga seperti itu, pernah marah. Ya. Allah sebutkan kisah Musa. Falamma raja'a Musa ghadbana asifan qala bi'sa ma khalaftumuni min ba'di a'ajiltum amra rabbikum. Ketika Nabi Musa pulang dari miqat bertemu dengan Allah 40 hari, dia dapati Bani Israel yang tadi menyembah Allah berubah menjadi menyembah anak sapi. Ini kok bisa? Anak sapi, induknya masih mendingan, ini anak. Ya kan? Anaknya pun disembah. Ini apa yang bisa merubah seperti ini? Gak habis pikir Nabi Musa. Kan Bani Israel itu sudah lihat langsung bagaimana terbelahnya Laut Merah. Lihat dengan mata kepala. Mereka juga lihat langsung bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendatangkan mereka makanan siap saji, manna wa salwa, dari langit langsung tinggal makan. Mereka juga langsung melihat ketika Nabi Musa memukulkan batu, fanfajarat isna asyara aina, memancarlah 12 mata air. Qad alima kullu unasim masyrabahum. Masing-masing suku tahu mana mata airnya.
Batu ini dibawa-bawa. Tahu mereka melihat, ditinggal sebentar, Masya Allah, berubah sesembahan. Yang disembah anak sapi. Marah Nabi Musa. Ghadbana asifa. Pulang marah. Kok bisa begini? Wa alqal alwah. Itu kan dia punya batu tulis, ya, isinya firman Allah. Saking mana dibuangnya ini. Dicarinya Nabi Harun. Mana Harun ini? Kan Harun pengganti dia sebagai wakil. Dapat dipegang kepalanya, dipegang jenggotnya, ditarik kepala dengan jenggotnya. Tandanya Nabi Harun berjenggot. Kalau nggak ada jenggot nggak bisa tarik. Ditarik jenggot Nabi Harun, dipegang kepalanya. Apa kata Nabi Harun? Ya bena umma la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. Wahai anak ibuku, jangan kamu tarik jenggotku dan kepalaku. Tarik. Saking marahnya. Kenapa? Ini kok bisa begini? Kan kamu yang saya tanggung jawabi Bani Israel. Itulah marah ikhwatiddin. Marah Nabi Musa. Ya. Tapi marahnya kenapa? Karena memang kemaksiatan yang luar biasa, yaitu menyembah anak sapi. Makanya ikhwatiddin, taubatnya juga luar biasa waktu itu. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila barikum faqtulu anfusakum. Berkata Nabi Musa kepada kaumnya, "Hai kaumku, kalian tuh sudah buat zolim. Sudah buat zolim." Apa zolimnya? Kamu menyembah anak sapi. Tidak ada kezaliman yang lebih parah dibandingkan mensekutukan Allah. Makanya bertobat kalian kepada Allah. Caranya bagaimana? Faqtulu anfusakum. Bunuh diri kalian. Itu ikhwatiddin, cara tobatnya. Pada zaman Nabi Musa. Di sini ceritanya Nabi Musa marah. Jadi ikhwatiddin, sebenarnya marah itu sendiri tidak masalah. Selama ditempatkan pada tempat yang benar sesuai dengan syariat. Malah kalau orang nggak marah dalam masalah ini, ya, itu dipertanyakan. Misalnya keluarga yang berada di bawah tanggung jawabnya berbuat maksiat, dia diam saja. Makanya ada yang menyebutkan ungkapan bahasa Arab, as-sakitu anil batil syaitanu akhras. Orang yang diam saja terhadap kebatilan, setan yang tuli. Setan yang tuli. Jadi ikhwatiddin, bagaimana? Marah, silahkan marah. Tentunya marah ini marah agar orang yang kita marahi itu bisa berubah menjadi lebih baik. Itu intinya. Jadi marahnya itu bukan untuk memberi hukuman supaya dia babak belur, supaya tahu dia dulu, nggak begitu maksudnya ikhwatiddin. Jadi marahlah di saat memang kita sudah pantas marah, tapi tetap harus terkendali. Harus tetap terkendali. Adapun orang-orang yang merasa emosional, ada orang memang seperti itu. Emosional, pantang kesenggol, marah. Jangankan kesenggol, dilihat saja matamu, dilihat aja kok marah. Mata-mata kita biasalah ngeliat orang kan. Orang emosional, kan ada nggak seperti itu? Apa tengok-tengok? Loh, bang punya mata. Iya, jangan tengok saya, tengok yang lain. Jangan tengok saya. Ada seperti itu. Kalau merasa emosi, ya kita itu emosian, mudah marah, cepat marah, ada pemicu sedikit marah, maka ikhwatiddin, puasa salah satu solusinya. Supaya kita bisa mengendalikan amarah. Yang kedua, solusinya banyak doa kepada Allah. Karena yang namanya marah itu ghilyanul qalb, bergejolaknya hati. Makanya hati itu punya Allah, maka doa kepada Allah supaya kita bisa menahan ataupun mengendalikan emosi. Yang ketiga, ingat-ingat hadis tadi, mereka yang mampu menahan, yang sudah pantas marah, bisa marah dan dia mampu untuk melampiaskan amarahnya, tapi dia kendalikan, dia tahan, maka Allah akan panggil dia di hadapan seluruh makhluk dan kemudian Allah akan suruh, ya, kamu pilih bidadari mana yang kamu inginkan. Itu dia. Ini biasanya mak-mak nanya, Ustadz, kalau kami yang menahan marah, apa kami disuruh juga pilih bidadara? Gitu ya. Enggak. Ya Bu ya, enggak. Ibu-ibu enggak ada bidadara Ibu. Kami yang punya bidadari. Loh kok gitu Ustadz? Ya Allah yang nyuruh. Allah yang bilang gimana? Itu Rasulullah yang bilang gimana? Kalau gitu enggak adil. Berani bilang Allah enggak adil? Itu dia. Jangan macam-macam.
Ya, jadi hanya ada bidadari, tidak ada pilihan bidadara. Tapi ketahuilah, ya, seorang wanita yang solehah, dia jauh lebih cantik bercahaya ketimbang bidadari surga. Itu dia. Kenapa? Dia masuk surga dengan perjuangan. Beda dengan bidadari, diciptakan Allah, ting, jadi penghuni surga. Tapi kalau seorang wanita yang masuk dalam surga, dia masuk ke surga itu dengan perjuangan semasa di dunia untuk menjadi seorang muslimah yang solehah. Demikian. Jadi dengan masuknya dia ke surga itu tidak perlu lagi dia butuh bidadara. Apa yang Allah suguhkan untuk dia jadi pasangan, dia sudah merasa puas. Sekarang ya kita kayak gitu, ibu-ibu rasakan begitu. Kenapa? Karena kok nggak adil gitu. Nanti di surga nggak ada cerita nggak adil. Semuanya merasa puas. Contohnya seperti orang yang terakhir masuk neraka, dia merasa ketika masuk surga, dia merasa apa? Ketika Allah berikan dia surga, dia segala puji bagi Allah katanya. Segala puji bagi Allah yang telah memberikanku nikmat yang belum pernah diberikan kepada seorang pun sebelumku. Padahal yang terakhir dia. Gak tahu dia orang sudah pergi semua ke surga. Gak ada istilah iri di situ. Gak ada. Begitu juga nanti ibu-ibu. Ketika nanti suaminya milih bidadari, ibu-ibu, ya Allah aku juga gitu kok. Gak ada. Senang dia ketika melihat si istri suaminya milih bidadari. Senang, Masya Allah. Bang yang gitu aja bang. Nah begitu dia. Mendukung. Gitu. Gak ada rasa iri gak. Kami kok gak dapat? Gak. Dia mendukung malah. Senang suaminya dapat itu. Tambah bang. Nah, begitu. Gitu ikhwatiddin. Jadi itu dia ya. Makanya seorang wanita kalaupun dia nggak dipoligami di dunia, dia akan dipoligami di akhirat. Kalau dia masuk surga. Kalau dia mau tetap nggak mau dipoligami, berarti dia harus masuk neraka. Iya. Wanita yang di neraka yang nggak ada dipoligami. Itulah, pilih aja. Kemudian ikhwatiddin, dia ingat bagaimana dia ingat bagaimana hadis Rasulullah SAW. Yang selanjutnya dia ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ketika marah. Ya, ketika marah, dia tahu sedang marah, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu sebagai pereda amarah. Yang selanjutnya yaitu merubah posisi. Kalau marahnya sedang berdiri, maka duduklah. Kalau marah sedang duduk, maka tidurlah. Ada nggak orang marah sedang tidur? Kalau dia marah sedang tidur maka matilah. Kan mau bagaimana lagi? Sampai sedang tidur juga marah. Ya. Jadi kalau dia marah sambil diri duduk. Marahnya sambil duduk tidur. Itu ikhwatiddin. Jadi kalau ada orang marah sambil duduk, berdiri dia bertambah marahnya. Makanya waktu kita sekolah dulu, guru marah dengan kita kan, dia ada duduk, dia berdiri. Melayanglah itu. Yang namanya penghapus. Kalau penghapus sekarang memang plastik karena whiteboard. Kalau dulu penghapusnya kan lain, kayu karena papan tulis, kayu. Ya ada seperti karpetnya. Syukur kena karpetnya. Kalau pas setelah ujungnya itu dikening, itu kenapa? Ngelemparnya pas diri itu, bertambah marahnya. Saya pernah guru PMP itu yang dibukanya yang dilemparnya bukan penghapus, sepatu guru kan bertingkat ini ya, bunyinya keletak-keletuk itu kalau jalan. Itu begitu. Kenapa? Marah sambil duduk, berdiri, bertambah dia. Jadi ikhwatiddin, rubah posisi. Kalau dia marahnya berdiri, rubah jadi duduk. Kalau dia duduk, maka tidurlah. Hadis tersebut, hadis sahih yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Adapun yang menyebutkan a'udzubillah ketika marah, itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian yang terakhir yaitu jauhkanlah sebab-sebab marah. Ya, demikian ikhwatiddin. Jadi salah satu hikmah dari berpuasa yaitu bisa seorang itu mampu mengendalikan amarah ataupun syahwat emosionalnya. Demikianlah ikhwatiddin, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Sampai jam berapa, Pak? Biasanya jam 2. Ya, berarti masih ada tanya jawab, silakan. Jika ada yang bertanya. Ya. Sebagaimana saya katakan tadi bahwasanya yang namanya marah boleh marah tapi tetap terkendali, ya, tetap dalam koridor syar'i, nggak boleh melanggar syariat, tidak boleh melanggar syariat.
Adapun demonstrasi itu salah satu perkara yang terlarang karena itu menyerupai, ya, menyerupai orang kafir. Alhamdulillah kemarin itu tidak terjadi pertumpahan darah, walaupun ada yang usaha untuk memprovokasi, ya. Tapi kalau kita lihat di luar negeri, mengapa para ulama melarang demonstrasi sering tak terkendali akhirnya jatuh bertumpahan darah. Seperti apa ikhwatiddin? Seperti demonstrasi mulai dari Mesir, Tunisia, Libya, Suria. Suria itu awalnya dari demonstrasi. Ya. Karena massa terlalu banyak tak terkendali, akhirnya bergelimpangan korban. Makanya waktu itu, ya, saya katakan tidak boleh demonstrasi. Tapi kalau yang mau ikut demonstrasi, jangan doakan ada yang luka. Kalau bisa gores pun jangan. Doakan semoga mereka selamat. Jangan doakan. Kadang-kadang kan ada yang memang dia nggak setuju dengan demonstrasi, tapi ketika mendengar ada yang korban, tuh kan, ku bilang juga apa? Tuh kan. Makanya nggak begitu ikhwatiddin. Tetap, ya, doakan agar mereka tidak ada jatuh korban, apalagi luka. Bahkan kalau bisa jangan ada gores sedikit pun. Tapi tetap demonstrasi dilarang dalam Islam. Tidak begitu cara amar ma'ruf nahi mungkar, karena mudah disusupi. Mudah sekali disusupi oleh orang-orang yang memang bukan tujuannya untuk tujuan awal itu. Yang politik lah, yang apalah dan seterusnya. Ada lagi? Belum junub? Belum junub apa belum mandi? Gitu. Hubungan belum junub gimana caranya? Iya. Iya. Yang pertama mengenai junub, orang yang belum mandi. Dari Aisyah radhiyallahu anha dan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudrikul fajr wa huwa junubun min ahli summa yaghtasilu wa yasum. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah adzan subuh sudah berkumandang sementara beliau masih junub, belum mandi karena tadi malamnya hubungan intim dengan istrinya. Lantas beliau mandi dan lanjutkan puasanya. Boleh. Atau seorang tidur siang tiba-tiba mimpi basah, mandi dan lanjutkan puasanya. Yang nggak boleh itu kalau siang tuh dijunub-junubkan, baru nggak boleh, batal. Ya, dijunub-junubkan tuh batal. Nengok video junub dia batal. Demikian. Tapi kalau emang nggak sengaja mimpi kan nggak sengaja. Walaupun dia doa, ya Allah mimpikanlah ya Allah misalnya. Mana tahu kan sudah panas sekali gimana kan? Tambah lagi hari panas. Jadi khafidin dia lanjutkan puasanya. Ya, lanjutkan puasanya. Kemudian yang kedua tadi apa? Sebentar ikhwafir perhatikan mengenai tradisi. Tradisi itu artinya kebiasaan manusia. Kebiasaan. Tradisi. Ya, kalau tradisi itu ada macam-macam, ada yang pakaian lah, tradisi pakaian lah, tradisi ini juga misalnya kalau seandainya kita pergi dari arah sini, pulang dari arah sini, begitu terus, maka dikatakan ini tradisi kita, kebiasaan kita. Jadi kalau kita lihat dari hukum asal tradisi itu boleh, silakan. Yang namanya tradisi itu boleh, silakan, tetapi selama tidak bertentangan dengan syariat. Itu ikhwatiddin. Tidak memiliki makna-makna khurafat. Misalnya tradisi kita ini ketika ketika pengantin laki-laki datang ke rumah pengantin perempuan, kemudian disuguhkan telur, dipijatlah tuh telur sampai pecah. Lantas si perempuan pun mencuci kaki si laki-laki. Ini maknanya menunjukkan kesetiaan seorang perempuan. Harapannya dengan demikian si perempuan tetap setia terhadap suaminya. Ikhwatiddin, yang namanya setia itu tidak dengan pijak telur. 12 telur pun dipijak-pijaknya itu enggak kan, kalau emang dia enggak bisa nggak setia juga. Setia itu hasil dari didikan. Mencintai suaminya itu hasil dari didikan. Ya. Itu ikhwatiddin, tidak dengan pijak telur. Enak sekali dengan
Kalau ada yang mau setia, pijakannya telur. Nah, cuci, setialah dia. Enggak, berapa banyak orang yang pijak telur akhirnya cerai juga. 3 bulan cerai. Para artis itu kan pijak-pijak telur itu. Pijak telur, tahapan telur siapa pun dipijak-pijaknya udah. Kemudian ikhwatiddin, apakah selesai? Enggak, pukul-pukulan juga dengan suaminya. Ada bahkan ikhwatiddin sengaja nikah, akad pernikahannya di depan Ka'bah. Mantap kan? Cerai juga. Kenapa? Akad pernikahan itu tidak harus depan Ka'bah. Kalau memang dasar orangnya memang nggak beres, mau depan Ka'bah, mau di dalam Ka'bah, tetap saja nggak beres. Makanya itu hasil didikan. Dari awal pilihannya itu harus agama, ya. Idza ja'akum mimman tardawna dinahu fa khuluquhu fazawijuh. Apabila datang di antara kalian orang yang memang kalian ridhoi akhlak dan agamanya, maka nikahkan dia. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan, tungkahul mar'atu li arba'in, wanita itu dinikahi dikarenakan 4 hal. Li jamaliha dikarenakan cantiknya, wali hasabiha dikarenakan keturunannya, wali maliha dikarenakan hartanya, wali diniha dikarenakan agamanya. Fadfar bidzatid din taribat yadak, maka pilihlah yang agama, kamu akan beruntung. Itu dia ikhwatiddin. Jadi bukan di mana tempatnya, akadnya enggak. Gimana didikannya? Kemudian ikhwatiddin. Jadi di Indonesia ini banyak tradisi. Makanya hati-hati dengan tradisi. Karena dia banyak makna. Anak yang udah usia berapa begitu bijak tanah, kemudian disungkut pakai sungkut ayam. Itu apa artinya? Ya sekedar disungkut-sungkut aja Ustaz. Gak akan mungkin. Pasti ada maknanya. Pancasila kita ya ikhwatiddin. Sayapnya, nengok ke kirinya, ekornya, itu semua ada makna. Ada makna. Jadi ikhwatiddin, jangan sembarangan kita ikuti tradisi. Kalau seandainya dia memiliki makna yang khurafat, tidak boleh. Makna khurafat ini ikhwatiddin seperti tasya'um. Tasya'um ini begini. Ketika kita mau pergi keluar, tiba-tiba gambar kita jatuh, albumnya jatuh, pecah. Wah, ini terjadi apa-apa ini. Ya, akhirnya nggak jadi pergi. Kenapa? Ini terjadi apa-apa ini. Ada yang nggak enak begitu. Ya bisa saja kan disenggol kucing lah, yang disenggol tikus lah, atau ditiup angin lah. Matanya kedut-kedut. Kok mata kedut-kedut ini? Ada yang gunjing saya ini. Ini si fulan ini biasanya nih. Begitu. Memvonis lagi. Itu khurafat. Ya, tasya'um namanya. Apalagi misalnya kalau rumahnya ditenggeri burung perenjak, korkak. Ada yang mati nih rumah kita nih, Pak. Sepertinya burung perenjak itu bawa malaikat maut. Ikhwatiddin, itu tradisi, itu namanya tasya'um. Pemahaman-pemahaman. Gak boleh duduk depan pintu anak gadis. Kenapa? Susah dapat jodoh. Kan gitu, susah dapat jodoh. Sekarang ikhwatiddin jangan depan pintu, depan mall sekarang orang. Cari jodoh. Iya kan? Jadi ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, dari mana ini semua? Jodoh, rezeki. Rumah, bangun rumah hendaklah pintu menghadap timur. Jangan yang menghadap selatan atau menghadap barat lagi. Kenapa? Kurang rezeki. Masya Allah. Kalau begitu yang menghadap selatan, utara itu barat, pindahkan ke timur jadi orang kaya semua. Enggak juga. Dari mana datangnya ini? Makanya ikhwatiddin langkah pertemuan maut, rezeki dan seterusnya, itu semua Allah Subhanahu wa taala tidak ditentukan dengan yang seperti itu. Itulah ikhwatiddin tradisi. Baik, kembali kepada tepung tawar. Kalau di Indonesia di ranah Melayu tepung tawar. Kalau di Aceh pesejuk, ya. Macam-macam gunanya. Kalau di Mendeling sana katanya mula'ton di itu badan. Tahu artinya? Mengembalikan semangat. Ya. Mengembalikan semangat. Sekarang kita lihat apa isinya tepung tawar itu. Isinya misalnya dia pakai diambur-amburkan beras ya. Ya. Beras dan bunga. Taib. Beras kan untuk dimakan. Coba tukar beras dengan pasir. Supaya nggak mubazir maksudnya. Tukar beras dengan pasir, bisa? Kalau bisa, terus mau nggak orang itu diginikan pakai pasir? Marhaban pasir, strap.
Oh enggak. Dilempar pasir. Kan itu masalahnya. Oh, harus beras Ustaz. Harus beras. Terus apa maknanya? Itu dia. Oh, ini supaya begini. Berarti kan berarti terkait lagi dengan makna yang tadi itu. Ini kalau kita lempar dengan beras, dia nanti akan begini, hidupnya akan begini. Kan begitu jadinya ikhwatiddin. Jadi hati-hatilah dengan tradisi. Bukan nggak boleh, ada tradisi yang bagus. Yang boleh seperti apa? Antaran. Tradisinya apa? Uang 50.000 dilipat-lipat. Ya kan? Dilipat-lipat taruh di bingkai. Itu dia. Nanti kalau sudah habis uang belanja, dicopot lah itu uang 50.000-nya. Masa dibiarkan aja? Copot uang 50.000-nya. Demikian, boleh. Antara apa? Begini, silakan, gak ada masalah. Karena gak bertentangan. Gak ada pertentangan kan? Udah gak masalah. Apalagi banyak yang gak bertentangan ikhwatiddin. Maka pilih-pilihlah tradisi yang gak bertentangan syariat. Dan tidak ada di situ unsur khurafat. Ya, demikian. Saya pernah melihat seorang ustadz ada sedang bangun rumah. Sedang bangun rumah itu sudah di lubang untuk pondasi. Jadi dia ambil air, dia siram-siramkan air tersebut. Saya tanya, itu ngapain itu Pak Ustadz itu nyiram air? Oh, itu supaya pondasinya kuat, berkah, begitu kan. Tapi kan belum ada semennya. Kalau sudah ada semennya disiram-siram, ya kan masih bisa lebih kuat dia karena siram-siram air kan. Kemudian kenapa pakai air? Pakai selang aja lah lebih cepat begitu kan. Satu. Yang kedua, supaya berkah. Apakah dengan menyiram air begitu dapat berkah? Doakan saja dari rumah. Kenapa harus siramkan air? Begitu. Jadi ada hal-hal yang memang kita harus banyak untuk kita koreksi. Jadi bukan nggak boleh tradisi, silahkan ikuti tradisi. Tradisi itu kebiasaan. Hanya saja pilih-pilihlah mana yang tidak mengandung khurafat, mana yang tidak mengandung tasya'um. Ada perasaan sial atau perasaan beruntung. Seperti menentukan hari pernikahan, buka-bukalah primbon, buka ere-ere, kemudian dapatlah bahwasanya hari pernikahan yang hari bagus, bulan bagus, jam bagus pada hari Rabu sesuai dengan nama si pengantin. Bahkan terkadang yang si laki-laki yang meminang juga dengan nama orang yang diminta. Ditanyakan pada orang pandai. Ini gimana? Cocok? Oh, cocok ini. Cocok. Akhirnya dipaksakan supaya jadi walaupun dia enggak punya kerjaan. Ada seperti itu ikhwatiddin. Ya, kenapa? Ini cocok ini namanya. Dari namanya cocok. Ya, cocok sekali. Ini orangnya dari Pak kurus, yang perempuannya gemuk sekali. Cocok ini. Ya. Kalau sama-sama gemuk nanti membal, enggak cocok dia. Misalnya begitu. Misalnya ikhwatiddin, yang seperti ini masih banyak di kalangan kaum muslimin. Iya apa enggak? Ya, masih banyak. Nah, nanti dicarilah bulannya, pas tanggalnya, jamnya, disitulah dia diadakan akad nikah. Ini yang pas. Bulan baik, jam baik, waktu yang baik. Memangnya kalau yang lain nggak baik? Dari mana dia tahu itu nggak baik? Makanya Rasulullah katakan dalam sebuah hadis kudusi, sesungguhnya anak Adam telah mencelaku. Kenapa mencelamu? Ya Allah, karena dia telah mencela waktu. Dia mengatakan, wah ini waktu kurang baik, nggak boleh. Khafiddin. Tapi kalau dia katakan hari baik, bulan baik itu di awal-awal bulan, boleh. Kenapa? Di saat itu baru gajian, ya. Karena kalau di bulan tua itu lagi kosong kasnya. Jadi baiknya bukan dikarenakan harinya, tapi dikarenakan kantongnya. Itu dikarenakan kantongnya, bukan karena harinya. Silakan, nggak ada masalah kalau itu. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi silakan. Ya. Apa? Ya. Ya. Tetap iftiros selama dia itu selama dalam satu salat tidak ada dua tasyahud. Itu hukum asalnya. Hukum asal duduk ketika salat itu iftiros hingga ada dalil yang menyatakan tawaruk atau jenis yang lain. Seperti ik'a, ya duduk ik'a dan seterusnya. Lagi? Ya. Takbir apa ini? Takbiran. Ya. Boleh, silakan mau takbiran. Ikhwan perhatikan. Allah Subhanahu wa taala firman,
Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kamu walitukmilul iddata, hendaklah kamu sempurnakan bulan Ramadan, selesai. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Engkau bertakbir kepada Allah, mengucapkan takbir ala ma hadakum, atas hidayah yang telah diberikan kepadamu, wa la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Jadi di sini ikhwatiddin, kita diperintahkan untuk bertakbir. Kapan sempurna Ramadan? Itu tuh maghrib. Situlah selesainya. Bertakbirlah. Hanya saja, ada enggak lafaz takbir dari Rasulullah SAW? Ya, ternyata tidak ada lafaz takbir yang jelas dari Rasulullah. Ada sebutkan Rasulullah bertakbir begitu. Terus gimana takbirannya? Ya, gimana takbirnya? Yang ada riwayatnya itu dari para sahabat. Abdullah bin Mas'ud lain takbirannya, Abdullah bin Abbas lain takbirannya. Ada 6 sahabat lain-lain takbirannya. Ada yang 3 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha, dan seterusnya. Ada yang 2 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa seterusnya. Kenapa ada seperti ini, Khafiddin? Karena memang tidak ada disebutkan lafaz takbir dari Rasulullah. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah, selama dia masih dikatakan takbiran, ya sudah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, itu juga takbir. Di Arab Saudi takbirannya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah akbar, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, la ilallah, la ilallah, Allahu Akbar, Allahul hamd, kemudian ada sayyidinanya, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Itulah lain lagi, lain dengan takbiran di sini. Intinya apa? Takbiran. Jadi Khafiddin, selama dia dalam kata takbiran, silahkan. Saya enggak berani mengatakan yang mengatakan Allahu Akbar kabira walhamdulillah seperti yang masyarakat kita buat, itu bid'ah, enggak berani. Kenapa? Memang enggak ada. Sampai saat ini saya belum jumpakan lafaz takbir Rasulullah yang ada dari sahabat. Namun begitupun ikhwatiddin, ya, kalau tidak ada dari Rasulullah, ambillah salah satu jenis takbiran dari sahabat. Itu dia. Ya. Jadi al-amrun wasi', masalah ini luas, tidak ada masalah. Ada lagi? Ya. Apa itu potensial? Untuk apa itu? Iya, itu ngapain? Bergerak bidang apa? Jiwa. Kalau meninggal dapat bayaran dia. Kalau nggak meninggal dia nggak dapat. Iya. Mencairkannya sesuai dengan apa yang dia dapati, yang dia telah simpan. Misalnya dia misalnya dah menyimpan uang misalnya 10 juta, nanti dia minta 10 juta tanpa ada fee-nya. Ada fee-nya. Khafiddin, kalau seperti itu mereka nggak akan dapat nasabah. Ayo kita ikut, ini bagus ini asuransinya. Kalau nyimpan 10 juta, nanti kami pulangkan 10 juta juga. Nanti kalau ada yang melanggar, kami kasihkan 10 juta juga. Kira-kira mau orang masuk? Pasti ada untungnya. Demikian ikhwatiddin. Asuransi itu sudah jelas bahwasanya dia itu bukan riba itu namanya, tapi ada gharar, sistem nggak jelas, untung-untungan. Kalau dulu 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu kita beli mobil nggak mikir gimana kalau belanggar. Sekarang begitu beli mobil baru mikir ini kalau belanggar gimana. Belum lagi dibeli, kita mikir ini belanggar gimana. Bingung kita. Kalau dahulu orang-orang tua kita melahirkan anak, belum bingung. Sekarang begitu lahir anak, ini gimana nanti kuliah? Masya Allah, kuliah dimikirnya baru-baru lahir. Akhirnya apa? Asuransi pendidikan. Dikacaukan orang kafir kita ya Khafiddin. Gelisah kita dibuatnya hidup. Baru beli mobil, sudah digelisahkan gimana kalau belanggar. Kalau nggak belanggar gimana? Begitu. Apalagi rumah, ya ruko. Baru bangun rumah, Pak ini ada asuransi. Ini seandainya kebakar. Kalau nggak kebakar,
Akhirnya digelisahkan kita ikhwatiddin, digelisahkan terus digelisahkan. Itu dia. Akhirnya mikirnya ini kalau kebakar, ini anak kalau sampai kuliah, ini kendaraan kalau belanggar. Akhirnya ikhwatiddin rahimallahu jatuh dalam ketertakutan. Uang 30 juta 1 bulan habis untuk asuransi. Ya kan? Jadi ikhwatiddin asuransi enggak boleh. Tidak dibenarkan dalam Islam karena gharar enggak jelas. Kalau kecelakaan, kalau kesenggol, bempernya bisa rusak. Kalau enggak, kan enggak dapat apa-apa juga. Makanya ikhwatiddin, mau bangun rumah, belilah kendaraan, tawakal pada Allah. Kalau belanggar, itu resiko. Ya, itu resiko. Punya anak, silahkan, itu rezeki dari Allah. Mengenai kuliah, nanti. Masalah kuliah nanti. Kita enggak tahu nasib kita. Oke, sekarang gaji kita 1 juta. 10 tahun lagi, jangan-jangan sudah 100 juta. Atau mungkin jangan-jangan 10 tahun lagi udah nggak ada kita. Ini anak belum besar, baru lahir sudah mikir gimana kalau kuliah nanti. Padahal Allah tetapkan kamu tuh usiamu setahun lagi. Nggak sampai anak besar sudah meninggal. Mikirnya di situ. Makanya ikhwatiddin jangan bebani hidup kita. Tawakal pada Allah. Yang penting kita itu usaha. Silahkan mau beli mobil, mau apa lagi? Mau beli mobil, mau beli kendaraan, mau beli rumah silahkan. Tawakal pada Allah SWT. Kalau memang itu memang kita perlukan silahkan. Tawakal pada Allah SWT. Yang sekarang itu belum ada asuransi istri, belum ada. Kalau menikah 2, ini asuransinya, belum ada. Jadi kalau istri kecelakaan ada penjamin, istri yang lain gitu misalnya. Bagaimana yang namanya syariah Ustaz? Asuransi syariah, bank syariah. Allahu a'lam bishawab, Pak, kita jangan melihat nama. Yang penting sistem. Apakah sistem syariat apa tidak? Itu yang terpenting. Karena sekarang ada Mandiri Syariat, BRI Syariat, BNI Syariat, semua syariat-syariat. Yang terpenting bukan namanya, sistemnya yang syariat. Kalau sudah sistemnya syariat, mau namanya nama apapun terserah. Yang penting. Dan satu hal lain, jangan juga terkecoh dengan bahasa Arab. Kalau bank konvensional kan bunga sekian. Ini diganti bunga menjadi misalnya murabahah lah, yang mudharabah lah, ya. Harus kita fahami bagaimana sistemnya. Kalau sistemnya memang tidak ada riba, silahkan. Kalau sistemnya masih riba, mau dibuat bahasa Arab pun tetap saja namanya riba. Jadi jangan dikira kalau sudah berbahasa Arab lantas jadi syar'i. Sama seperti ikhwatiddin khamar syariah bisa. Kan nggak bisa, ya kan nggak bisa. Jadi dia itu yang penting sistemnya, bukan nama, bukan nama. Disko haram, disko Arab halal, kan nggak bisa kalau sudah diarabkan. Jadi demikian. Yang terpenting Pak sistem, ya bukan nama tapi sistem yang terpenting. Jadi tanyakan, ada nggak sistem seperti itu? Ya. La taghdab alakal jannah. Saya juga pernah dengar, Allahu a'lam. Allahu a'lam. Ada yang lain silakan. Ya. Ya. Boleh pulang. Ngapain dia pulang? Bah, itu mungkin itikaf namanya. Misalnya, itikaf itu kan artinya menetap di masjid. Tak boleh keluar dari masjid mulai pagi tanggal 21 sampai terbenamnya matahari di akhir Ramadan. Mungkin 30, mungkin 29. Udah. Dia hanya boleh keluar dari masjid untuk yang darurat. Mandi misalnya, buang air besar, kan nggak mungkin dia bawa pasport masuk masjid. Ya. Untuk yang penting-penting, silakan dia keluar, boleh. Tapi kalau dia masih mencari nafkah, kemudian dia itikaf, siang dia pergi kerja, nanti malam itikaf lagi, itu tidak termasuk, ya, tidak termasuk itikaf. Berarti dia belum bisa itikaf. Makanya yang itikaf, sediakanlah uang belanja untuk istri. Itu kan 10 terakhir, itu nanti ada uang rendangnya, ada uang kuenya, ada uang gordennya, gitu. Dek, abang mau itikaf ini, berapa nih dibutuhkan? Bilang aja, bilang tinggal sebut.
Terserah mau bilang apa. Yang penting nggak boleh lebih daripada 100.000. Kan bisa aja. Mau beli kue apa saja tapi jangan lebih dari 50.000 begitu. Jadi abang buat dah, nih berapa pentingnya? 10 juta? Oke, nih dah. Abang mau itikaf di. Udah selesai. Begitu, selesaikan dulu urusan rumah. Rasulullah saja ketika sisiran nggak pulang dia. Bagaimana? Dimasukkannya kepala ke jendela karena dinding masjid itu sudah langsung rumah Rasulullah. Beliau masukkan kepala ke jendela, kemudian Aisyah menyisir rambut Rasulullah. Itu dia. Jadi kalau antum nanti itikaf, ya kan, kepingin disisir, keluarkan ke jendela, disisir oleh istri antum dari luar. Begitu. Iya. Jadi misalnya antum mau makan, diharapkan rencananya itikaf harapannya BKM menyediakan makan supaya BKM nggak diam-diam aja, nggak menyediakan makan sahur. Akhirnya bagaimana? Ya pergi keluarlah beli nasi bungkus. Boleh silakan karena itu darurat. Itu dia. Tapi kalau masih kita terkait dengan luar, berarti belum bisa etikaf namanya. Laki-laki perempuan boleh etikaf, tapi tetap tempatnya harus selamat dari fitnah. Jangan suami istri etikaf satu tenda, begitu kan? Ngapain satu tenda? Ya adalah begitu. Karena Rasulullah kata wala tubashiruhunna wa antum aakifuna bil masajid. Janganlah kalian mencumbui istri kalian sementara kalian sedang etikaf di masjid. Jadi inti daripada etikaf di masjid itu mengintenskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita tuh kita habiskan untuk ibadah pada Allah, bukan untuk tidur. Habis subuh tidur sampai zuhur. Bangun. Habis zuhur tidur masuk tenda lagi. Tidur sampai asar. Sampai 10 hari. Memang si itikaf, sah itikafnya. Ngapain jauh-jauh kalau tidur ke masjid? Di rumah aja. Kemudian itu terkait nanti dengan apa? Dengan mencari Lailatul Qadar. Dia bisalah dia siang tidur, kenapa? Satu malam suntuk dia sudah nggak tidur. Silahkan. Makanya ikhwatiddin, bagi para suami yang mau itikaf, sediakan nafkah yang cukup di rumah. Jangan abang mau itikaf di gimana bang dapur kita? Sementara abang kirimlah hadiah ke rumah orang tua ya. Begitu. Nanti kalau ada apa minta mertua aja dulu sementara. Kalau kue kurang minta mertua aja dulu. Nanti kalau tamu kita bawa ke mertua aja dulu. Ini kan berarti nggak bertanggung jawab namanya. Iktikaf sunnah, cari nafkah wajib, memberikan nafkah wajib. Jangan kita mendahulukan yang sunnah ketimbang yang wajib. Habislah ya. Bis, alhamdulillah. Langsung dapat sambutan bis. Cocok kita berarti. Demikian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Semoga apa yang kita sampaikan tadi bermanfaat ya. Intinya Ramadan merupakan salah satu cara puasa Ramadan, bagaimana cara kita mengendalikan emosional kita. Kendalikanlah, jangan samakan seperti hari-hari yang lain. Dan ikhwatiddin, harapannya ketika kita sebulan mampu mengendalikan emosional, maka kita mampu juga mengendalikannya di luar Ramadan. Karena la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa itu bukan hanya untuk Ramadan, untuk 11 bulan yang lain juga kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Semoga sedikit yang disampaikan tadi bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.